Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 10 September 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Membuka Materai. Membuka materai. Firman Tuhan terambil dalam Wahyu pasal kelima ayat yang pertama sampai dengan ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimaterai dengan 7 materai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, "Siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya?" Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar sebuah kitab yang tidak mudah untuk dipahami, namun tentunya firman Tuhan ini selalu akan memberitakan berita firman yang bisa kami mengerti dengan pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan, kita akan belajar kitab Wahyu, yaitu dengan tema Membuka Materai. Sebelum kita membahas ayat per ayat, kita akan belajar tentang kitab Wahyu yang dilihat dari berbagai sudut. Ada orang menafsirkan kitab Wahyu dengan kelompok yang bernama preteris. Preteris itu mengatakan itu peristiwa yang sudah terjadi di masa lalu. Ada kelompok yang berikut adalah historisis, yang mengatakan itu semua peristiwa yang terjadi di zaman Rasul sampai saat sekarang. Ada yang kelompok menyebutnya idealis. Itu menggambarkan pergumulan kebaikan dan kejahatan. Dan ada kelompok yang menyebutnya kitab Wahyu sebagai futuris, yaitu nubuatan yang akan datang. Yang benar yang mana? Yang benar, ada orang menyebutnya sebagai grammatical historical. Jadi ada penggabungan dari beberapa pemahaman penafsiran. Sahabat seperjalanan, kalau kita bahas semua yang disebutkan tadi akan memusingkan. Namun kita akan belajar bahwa kebenaran firman Allah di dalam kitab Wahyu yang sangkut pautnya dengan setiap kita masing-masing. Mari kita kembali kepada pokok permasalahan yang kita akan pelajari, yaitu materai. Kita melihat bahwa kitab Wahyu adalah kitab yang banyak memberikan gambaran simbolisme. Simbolisme yang dalam bentuk angka-angka, simbolisme yang dalam bentuk arah utara selatan, simbolisme yang digambarkan juga dengan kuda terbang, kemudian simbolisme dengan hal-hal yang lain. Jadi artinya ada makna-makna yang ingin disampaikan di dalam kebenaran firman Allah. Bagaimana kita bisa menafsirkannya? Menafsirkannya tentu kitab Wahyu tidak boleh berdiri sendiri, harus kemudian mengacu kepada seluruh kitab dalam perjanjian baru dan kitab dalam perjanjian lama sebanyak 66 kitab termasuk kitab Wahyu. Sampai di sini sahabat seperjalanan semoga sedikit memahami tentang kitab Wahyu. Kita akan belajar apa yang disebut dengan membuka materai. Pada bagian ini dikatakan bahwa aku melihat di tangan Dia, di tangan Tuhan, di tangan Kristus yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dimaterai dengan 7 materai. Di sini bertemu dengan kata materai. Apa yang dimaksud dengan materai? Materai adalah sesuatu yang tidak bisa dibuka kecuali oleh orang yang punya kewenangan. Itu yang disebut dengan materai di dalam pemahaman yang kita bisa mengerti. Sahabat seperjalanan, tidak ada seorang pun yang bisa membuka yang namanya itu gulungan kitab, sehingga kita tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Apa itu gulungan kitab? Kalau kita berbicara tentang kitab, itu adalah catatan-catatan kebenaran firman Allah. Catatan-catatan tentang peristiwa hidup manusia. Catatan-catatan tentang pertanggungjawaban setiap manusia yang satu hari kelak akan bertemu dengan Tuhan sebagai yang bertata dan sebagai hakim di atas kehidupan kita. Jadi gulungan kitab adalah kebenaran firman Allah di dalamnya. Gulungan kitab juga adalah peristiwa-peristiwa hidup manusia di dalamnya. Dan gulungan kitab juga adalah catatan-catatan kehidupan pribadi kita masing-masing yang satu hari kelak nanti kita akan dibukakan siapa diri kita. Dan tidak ada seorang pun yang bisa lari daripada catatan-catatan yang sudah Tuhan catat tentang setiap kehidupan yang kita jalani di dalam diri kita masing-masing. Ayat yang kedua, dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, "Siapakah yang layak membuka gulungan kitab ini dan membuka materai-materainya?" Ayat 3 dikatakan,
Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Pada ayat ketiga kita belajar tentang kemahakuasaan Allah yang sangat luar biasa, yang menjadi Allah yang mengendalikan, Allah yang berkuasa, Allah yang menentukan, dan Allah yang memutuskan untuk seluruh kehidupan alam semesta beserta dengan seluruh isinya. Artinya, sahabat seperjalanan, penguasa hidup ini adalah Allah sendiri. Allah juga yang memberikan kasih pengampunan juga adalah Allah sendiri. Suatu kita berbuat dosa yang mampu mengampuni secara sempurna adalah Allah sendiri di dalam Kristus Yesus. Setiap perbuatan buruk, perbuatan jahat yang kemungkinan dalam di dunia ini orang tersebut tidak mendapatkan akibatnya, dia pun akan bertemu dengan Allah sebagai hakim yang adil dan kita akan mempertanggungjawabkan kehidupan kita di hadapan Allah sendiri. Itu yang disebut dengan pemahaman materai. Setiap kita masing-masing sudah termaterai sebagai anak-anak Allah yang sudah diselamatkan di dalam darah Kristus yang sudah lahir, mati, kemudian bangkit untuk menebus kita semua. Kita sudah termaterai sebagai anak-anak Tuhan dan nama kita pun tercatat di dalam gulungan kitab tersebut. Sahabat seperjalanan, tidak ada satupun bagian penggalan kehidupan kita yang tidak dicatat oleh Tuhan. Dengan demikian, sewaktu kita melihat ada gulungan kitab yang termaterai luar dan dalamnya, dan Alkitab mengatakan dimaterai dengan 7 materai, dan yang bisa membukanya hanyalah Dia, yaitu Kristus. Sebagai Allah yang menyelamatkan kita, mengasihi kita, mencintai kita, itu adalah isi tentang gulungan kitab. Pelajaran apa yang kita akan pelajari daripada kebenaran firman Allah ini? Yang pertama, kalau kita tahu semuanya tercatat, oleh sebab itu sahabat seperjalanan, janganlah engkau sombong dengan dosa-dosamu karena tercatat. Jangan juga engkau tawar hati sewaktu engkau menghadapi berbagai macam masalah, ketidakadilan, tekanan dari pihak luar, karena semua peristiwa hidupmu itu tercatat. Dan setiap kehidupan kita sampai matinya nanti, dan kita bertemu dengan Tuhan, setiap orang akan berdiri secara mandiri, mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Tuhan masing-masing, dan tidak bisa diwakilkan. Dengan demikian, memahami tentang kitab daripada Wahyu ini, mari kita belajar untuk hidup lebih benar. Kita belajar untuk hidup dengan menjalankan semua perintah-perintah Tuhan dan menghindari segala perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Tuhan. Mengapa demikian? Karena semuanya tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam kitab kehidupan dan kitab yang dikatakan dalam kitab Wahyu ini. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau kita akan bertemu dengan Sang Penguasa, pribadi Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, dan tidak ada yang lebih besar daripada Tuhan yang kita sembah. Oleh sebab itu, biarlah kita belajar hidup dengan cara benar, hidup dengan cara bertanggung jawab, hidup dengan meyakini di dalam kesulitan yang ada, Tuhan akan membuka kitab yang sudah tergulung, termaterai luar dan dalamnya dengan 7 materai. Biarlah kita boleh hidup benar di hadapan Tuhan, karena satu hari kelak nanti, Tuhan akan membuka materai dan membuka tentang siapa kita dan apa kehidupan yang kita jalani selama dalam dunia ini. Mari kita hidup benar, kudus, dan memuliakan Allah dalam setiap langkah hidup yang kita jalani. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih kami sudah belajar kebenaran firman Allah, kitab yang tidak mudah untuk dipelajari, namun kami percaya dengan kuasa dan pertolongan Roh Kudus kami bisa memahaminya. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua.